Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, pada materi yang sebelumnya kita telah mempelajari berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Dimulai dari keragaman karakteristik individu, keragaman suku dan budaya, pakaian, dan rumah adat, serta keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, friend, ternyata selain keragaman tersebut, terdapat juga keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Keragaman ekonomi yang pertama adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian ini terbagi menjadi pertanian lahan basah dan juga pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah biasanya membutuhkan banyak air untuk pertumbuhan tanaman yang telah ditanam. Contohnya seperti sawah irigasi yang membantu proses pengairan sawah dan juga sawah lebak. Kemudian pertanian lahan kering. Untuk pertanian lahan kering ini biasanya hanya membutuhkan sedikit air untuk pertumbuhan tanaman yang telah ditanam, seperti lahan perkebunan. Contohnya adalah perkebunan teh dan juga perkebunan kelapa sawit. Keragaman ekonomi yang kedua adalah kegiatan peternakan. Kegiatan peternakan ini terbagi menjadi peternakan unggas, kemudian peternakan hewan kecil, dan juga peternakan hewan besar. Peternakan hewan unggas biasanya memelihara ayam, itik, angsa, dan burung. Sedangkan untuk peternakan hewan kecil biasanya memelihara seperti kelinci dan juga kambing. Namun, untuk peternakan hewan besar biasanya memelihara seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Keragaman ekonomi yang selanjutnya adalah kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan terbagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan menangkap ikan seperti di laut dan juga di pantai. Contohnya menangkap ikan kakap, udang, ikan tuna, dan masih banyak ikan lainnya. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya adalah kegiatan membudidayakan ikan. Contoh ikan yang biasanya dibudidayakan adalah seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan lain sebagainya. Kemudian, kegiatan kehutanan. Kegiatan kehutanan terbagi menjadi hutan hasil kayu dan hutan hasil non-kayu. Hutan hasil kayu ialah hutan yang menghasilkan kayu, di mana pohon-pohon yang sudah tumbuh besar dapat kita tebang, kemudian kayunya dapat diambil dan dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga.
Kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk dibuat menjadi kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya. Sedangkan hutan hasilan kayu ialah hutan yang menghasilkan sumber daya alam tanpa harus menebang pohonnya. Semua yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut tentunya dapat kita manfaatkan, baik buah, daun, dan kulitnya, tentunya tanpa kita harus menebang pohon tersebut. Contohnya pohon karet. Getah dari pohon karet ini dapat kita manfaatkan untuk membuat ban tanpa harus menebang pohonnya. Kemudian, pohon kelapa. Buah dari pohon kelapa ini tentunya dapat kita konsumsi ya. Contoh yang lainnya adalah pohon kina dan pohon aren. Setelah melalui beberapa proses, kulit dari pohon kina ini banyak sekali dimanfaatkan untuk obat. Dan salah satunya adalah untuk obat malaria. Kemudian pohon aren. Buah dari pohon aren ini dapat dikonsumsi juga. Mungkin kalian juga sudah pernah melihat buah ini. Buah ini adalah kolang-kaling yang berasal dari buah pohon aren. Kemudian, air nira yang dihasilkan dari pohon aren ini juga dapat diolah menjadi gula aren. Dan sama halnya dengan air nira dari pohon kelapa. Air nira pohon kelapa ini juga dapat diolah menjadi gula kelapa. Tanaman-tanaman tersebut dapat kita manfaatkan ya, baik buah, kulit, ataupun airnya, tanpa kita harus menebang pohon tersebut. Nah teman-teman, itulah beberapa keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak ya keragaman kegiatan ekonomi yang lain. Namun untuk hari ini, cukup itu saja yang kita pelajari. Sekian pembelajaran hari ini, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Thank you for today, and saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.